Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kajian Fadlul Islam, keutamaan Islam. Kita masih di bab ke-11 halaman 50. Silakan yang punya kitabnya dibuka di halaman 50. Ya, masuk sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyyati wa syarrin Jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihada al-khairi fahal ba'da hada al-khairi min syarrin qala na'am qultu wa hal ba'da dhalika syarrin min khairin qala na'am wa fihi dakhanun qultu wa ma dakhanuhu qala qaumun yahduna bi ghairi hadiyi ta'rifu minhu wa tunkiru qultu fa hal ba'da dhalika khairi min syarrin qala na'am du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha qultu ya Rasulullah sifhum lana faqala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu fama ta'muruni min in adrakani dhalika qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamum qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'addu bi asli syajarati hatta yudrikal mautu wa anta ala dhalik akhrajahu. Hudzaifah bin Yaman berkata, orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan fadilah atau fadilah amal, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan atau fitnah karena aku takut akan menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dulu kami berada pada masa jahiliyah dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan atau Islam ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan? Beliau menjawab, ya. Akan tetapi di dalamnya ada dukhon atau asap, yakni kebenaran bercampur keburukan. Aku bertanya lagi, apa dukhonnya? Beliau menjawab, yaitu suatu kaum yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku. Kamu mengenalnya tapi sekaligus kamu ingkari. Aku kembali bertanya, apakah setelah kebaikan yang ada dukhon itu akan muncul lagi keburukan? Beliau menjawab, ya, yaitu dari para penyeru yang mengajak ke pintu jahanam. Siapa yang memenuhi seruan mereka maka akan dilempar ke dalamnya. Aku kembali bertanya, wahai Rasulullah, berikan sifat-sifat atau ciri-ciri mereka kepada kami. Beliau menjelaskan, mereka itu berasal dari kulit-kulit kalian atau muslim dan berbicara dengan bahasa kalian atau ahli agama. Aku bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku bila aku menemui zaman keburukan itu? Beliau menjawab, kamu tetap berpegang atau bergabung kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Aku kembali bertanya, jika saat itu tidak ada jamaatul muslimin dan juga tidak ada pemimpin Islam? Beliau menjawab, kamu tinggal
tinggalkan seluruh firqah, kelompok, golongan, partai atau organisasi, sekalipun kamu harus memakan akar pohon hingga maut menjemputmu, dan kamu tetap berada di dalam keadaan itu berpegang kepada kebenaran. Hadis riwayat Bukhari nomor 3606 dan Muslim nomor 1857. Ini nak sedang bercerita tentang kejadian di akhir zaman. Jadi sahabat yang sangat terkenal bertanya tentang hal-hal seperti itu adalah sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman, ya. Jadi Hudzaifah itu kalau orang-orang pada tanya tentang kebaikan, amal apa yang paling baik, amal apa yang paling besar pahalanya, Hudzaifah tanyanya enggak seperti itu. Hudzaifah tanya tentang hal-hal yang kebalikannya. Apa bahaya yang harus kita hindari? Memang harusnya seperti itu. Artinya kita harus belajar yang baik-baik, fokus di situ, kemudian setelah itu nggak berhenti. Kita juga perlu mengetahui yang buruk-buruk yang mana. Contoh misalnya kita harus belajar tauhid. Kita kuasai tauhid, nanti kita juga belajar apa? Syirik. Dalam rangka supaya untuk diapakan, Mas? Untuk menghindari keburukan tersebut. Nah, kemudian Nabi SAW ditanya sama Hudzaifah, wahai Rasul, kita kan sudah dulunya jahiliyah nih, dulunya dalam keburukan, terus Allah mendatangkan Islam. Sekarang kita dalam kebaikan. Nah, kira-kira setelah zaman ini akan datang keburukan lagi atau tidak? Kata Nabi SAW, na'am. Apa aja? Na'am, iya. Terus setelah keburukan itu ada kebaikan lagi nggak? Ada. Tapi ada dakhannya. Dakhan itu asap, kabut. Ya, kemudian Hudzaifah bertanya, kabutnya itu apa? Kata beliau, orang yang memimpin akan tetapi tidak menggunakan petunjuk dariku. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika engkau perhatikan cara dia memimpin, ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang benar, ada yang salah. Terus Hudzaifah masih tanya lagi, setelah kebaikan yang ini tuh masih ada keburukan lagi? Ada. Apa itu keburukannya? Kata beliau, du'atun ila abwabi jahannam. Ada orang-orang yang ngajak, tapi ngajaknya kemana? Ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia ngajarin orang, tapi ngajarin sesuatu yang nggak benar. Dia ngajarin orang, tapi ngajarin sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ya. Apakah ada yang ikut sama mereka? Ada. Dan siapapun yang ikut kepada mereka, maka akan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Hudzaifah kan harus waspada tuh. Maka Hudzaifah pun bertanya, sifhum lana. Wahai Rasul, tolong aku mohon engkau jelaskan ciri-cirinya itu seperti apa. Ternyata hum min jildatina. Mereka satu warna kulit dengan kita. Jadi susah dibedakan. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan ngomongnya juga dengan bahasa kita. Masya Allah. Kan susah. Kecuali kalau warna kulitnya beda, ngomongnya beda. Nah sekarang orangnya ini warna kulitnya sama dengan kita, ngomongnya juga seperti bahasa kita. Terus bagaimana bedakannya? Bedakannya ya dengan kita mengetahui apa yang dia ajarkan. Kita punya ilmu, dengan ilmu kita bisa menimbang apa yang dia sampaikan ini ada dalilnya apa enggak. Ya, udah. Kemudian Hudzaifah tanya lagi, nah kalau misalnya aku sampai nih ketemu dengan zaman itu, apa yang engkau perintahkan? Kata Nabi SAW, talzam jama'atal muslimina wa imam. Selalu bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin. Dan beradalah di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Jadi jangan engkau kemudian memberontak. Jangan engkau berkudeta. Ya. Tapi kamu bersama dengan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kemudian Hudzaifah tanya lagi lah, kalau pemimpinnya sudah nggak ada,
Kalau kaum muslimin sudah nggak punya pemimpin. Dan banyak sekali kelompok-kelompok yang ada masing-masing mengklaim dialah yang paling benar. Ini kejadian yang seperti ini nih. Ini di akhir zaman. Di akhir zaman. Alhamdulillah sekarang kita masih ada pemimpin. Di zaman ini masih ada pemimpin, masih ada kaum muslimin. Tapi nanti di akhir zaman sudah pecah belah, sudah cerai-berai sudah kaum muslimin. Nah, kalau misalnya sampai ketemu zaman seperti itu, apa yang mesti aku lakukan? Kata Nabi SAW, i'tazil tilkal firaqa kullah. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok tadi. Terus gimana? Engkau menyendiri. Apa? Menyendiri. Lalu kalau ketemu Dajjal? Menyendiri tempatnya tempat yang jauh. Ya, tempat yang jauh. Beribadah di situ. Ya, beramal saleh. Kamu masih bisa? Masih, tapi kan jauh tempatnya. Enggak terpengaruh dengan yang lain-lainnya. Kemudian Nabi SAW katakan, walau anta abba bi asli syajaratin. Walaupun ketika saat itu kamu harus kesusahan. Karena jauh dari toko. Ya, jauh dari pasar. Ya, akhirnya kan makannya kan seadanya. Kata Nabi, walau anta abba bi asli syajarah. Kalaupun engkau harus makan akar pohon, ya, ya kalau akar pohonnya muncul ya enak ya. Kalau mau langsung tanya, Ya. mending lah. Jadi ini kan untuk menunjukkan bahwa sekalipun engkau harus sengsara, yang penting kamu bisa berpegang dengan kebenaran. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Sampai engkau dijemput oleh ajal. Padahal kan Dalam kondisi seperti itu. Alhamdulillah saat ini kita belum memasuki masa itu. Mudah-mudahan kita tidak menjumpai masa itu. berarti Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak ketemu Dajjal. Nah, habis ini nih, besok ini kita akan membahas insya Allah cerita sedikit tentang Dajjal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.